Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, santriwan santriwati rahimakumullah. Malam ini adalah malam perpisahan kita, perpisahan umat deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Tentu sekali mudah-mudahan Ramadan yang akan datang Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu kembali. Malam ini adalah malam yang terakhir sholat tarawih kita. Kalaupun kalian ingin sholat tarawih besok malam tidak bisa. Karenanya sebelumnya saya pesan kalian jangan sampai satu saja kita tinggalkan. Ya. Alhamdulillah bagi yang mendengar, bagi yang tidak mendengar, ya terserah kalian. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kaitannya dengan wafil lailatul salasin, yaitu pada malam yang ke-30. Apa keutamaan daripada solat tarawih malam ini? Yaqulullahu, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ya abdi, firman beliau, wahai hambaku, kul, makanlah oleh kalian, min thimaril jannati, dari buah-buahan yang berada di surga. Kemudian wagtasil, mandilah kalian, min ma'is salsabir, dari air salsabir yang ada di surga. Washrab minal kautsari, dan minumlah kalian dari telaga yang bernama Al-Kautsar, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana rabbuka wa anta abdi, aku ini adalah Tuhanmu dan engkau adalah hamba-hambaku. Ini pengakuan Allah kepada kita, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sholat tarawih malam ini Allah subhanahu wa ta'ala menerima daripada ibadah-ibadah kita. Dan juga mudah-mudahan ibadah puasa 30 hari kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hingga puasa ini besok menjadi menjadi tabungan kita, ya, yang akan kita buka dia di padang mahsyar nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, ini kaitannya sedikit tentang ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita sebuah nasihat yang penting untuk kita amalkan. Wa qala alaihi salatu wassalam dalam halaman 15, man arada, barang siapa ingin, ayah fazal ilma, untuk menghafal ilmu, tetap otak kita menghafal yang kita sudah hafal, supaya jangan cepat lupa. Fa'alaihi, maka wajib baginya, maksudnya harus baginya, ayyulazima khamsa khisalin, yaitu untuk melazimkan 5 perkara, untuk senantiasa melakukan 5 perkara. Yang pertama, al-ula, sholatul laili walau rakaataini, sholat 2 malam walaupun hanya 2 rakaat. Jadi setelah kita sholat isya, kemudian sholat ba'diyah, usahakan sholat malam, ya, entah itu sholat hajat atau sholat yang lainnya. Kemudian wasaniyatu, yang kedua, dawamul wudu, ini yang berat, melazimkan wudu, tetap kita dalam wudu. Bagaimana kalau yang bajang-bajang ini, ya, apalagi dedare-dedare beruna wudu berketuran, jadi tetap dalam keadaan wudu. Ini memang agak sulit, dia mudah kelihatannya tapi prakteknya sulit, agar kita tetap dalam keadaan suci. Jadi itu yang wasani satu. Yang ketiga, at-taqwa fis-sirri wal alaniyati, harus kita bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sepi atau dalam keadaan ramai, baik di waktu tidak ada orang atau ada orang, entah kita sendirian di dalam rumah atau dimanapun saja, takwa itu harus tetap ada.
Kemudian yang ketiga, warabi'atu ayyakula, supaya dia makan. Littaqwa, dengan niat bertakwa. La lisyahwati, bukan karena nafsu. Jadi kalau kita makan itu, makanlah adik kuat ibadah. Jangan makan adik kuat yang lain-lainnya. Jadi makan dengan niat kita bertakwa, makan dengan niat kita supaya kuat ibadah, bernilai dia sebagai pahala. Sebab makan dan minum itu mubah. Kalian mau makan, kalian mau tidak dapat pahala. Itu namanya mubah. Dikerjakan dan tidak dapat pahala. Tapi bila diniatkan, kalau mubah itu, maka kita dapat pahala. Makan minum itu. Kemudian yang kelima, wal khamisatu as-siwaku, bersiwak, sikat gigi. Apalagi bajang-bajang darah deh, usahakan giginya dendek kuning. Deh, usahakan dalam sehari semalam itu 2 kali minimal, ya, pagi dan sebelum tidur. Tapi sebaiknya 3 kali, pagi, siang, malam. Ini pada tahun dah kebersihan lagu kita sasak ne, alhamdulillah nilai kebersihan itu sangat-sangat tipis sekali. Kita tahu an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya, itu mahfuzat bukan hadis ya. Jadi kebersihan itu kita dianjur oleh desida Nabi karena memang Islam itu asalnya bersih. Cuma seperti tadi, satu yang mau bersikap bersih, 1000 bersikap kotor, kalah yang satu ini. Itu terbukti, coba halaman balen ke dalam balen ore, wahan kemorong-kemorong sampah di sana sini deh. Disengke surga ne. Namun terbaik daripada sisi kebersihan adalah di dalam Al-Qur'an dijelaskan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang taubat, suka kepada orang yang cinta kepada kesucian, kebersihan. Ya. Ini dulu ceritanya di Masjid Nabawi, ada seorang dari kalangan sahabat ini yang belum mengenal agama begitu dalam, dia kencing, ya. Dia kencing secara berdiri di halaman masjid. Kemudian para sahabat melihatnya, sehingga para sahabat jengkel lalu menegurnya, bahkan dia mau digerebek, ya, mau dipukul oleh banyak sahabat. Rasulullah melihat hal itu, kemudian Rasulullah melarang sahabat-sahabat yang mau memukul sahabat yang sedang dalam keadaan kencing ini. Apa sabda beliau? Wahai sahabatku, janganlah engkau lakukan seperti itu, tapi suruh dia untuk membersihkannya. Bukan berarti kalian harus menghukumi dia. Itu sabda Rasulullah. Maka itu mulai dengan diri mesa. Utama ini doang di musola, gerak pada tadarusan, kotor luar biasa, nara artinya baca Quran. Kenapa? Karena tidak memberi bekas terhadap lingkungan kita. Tidak memberi bekas, tempat kita ngaji saja kotor, apalagi rumah kalian. Ya? Tempat kita ngaji ada jajan, namun jajan segurikakan, ampasnya berserakan. Akhirnya apa? Naik anjing. Yang salah siapa? Kalian yang ngaji. Itu artinya tidak memberi bekas Al-Quran itu kepada diri kita sendiri. Jauh sekali apa yang kita baca dengan apa yang kita praktekkan. Itu berpikiran job lingkungan atau job selain diri asal itu mesa. Ini yang sangat-sangat berat sekali bagi kita untuk menghilangkan rasa ketidakpedulian itu. Orang buang sampah sembarangan, padahal itu suatu hal yang salah. Sepele kelihatannya tapi berat itu, ya, karena merusak lingkungan. Karenanya saya ajak kalian, terutama tempat ngaji ini dulu kita bersihkan, kemudian rumah-rumah kalian. Kalau ada sampah silahkan dibuang pada tempatnya. Karena itu adalah perintah daripada agama kita.
Jangan kita kalah dengan orang-orang non-muslim. Mereka luar biasa. Ya. Apalagi negara-negara seperti Singapura itu, ya, bersih sekali. Malaysia luar biasa. Saya sudah ke sana. Dibanding dengan kita di Indonesia ini, hanya di tempat-tempat kota mungkin kebersihan itu bisa terjaga. Tapi kalau sudah di pedusunan, luar biasa, ya? Luar biasa kotornya. Apalagi sebedere sampi, sebedere kau, sebedere jaran, bagus, ya? Bagus dan ngotorin. Dikira itu tidak menjadi pertanyaan besok, ya? Itu amanah juga. Jadi jangan artikan amanah hanya satu pemimpin saja. Tapi bagaimana kita menciptakan kebersihan dalam lingkungan rumah, sekolah dan lain sebagainya, sungai. Paham? Kita mulai dari diri sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.